Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, masih dalam kajian kisah Nabi dan Rasul yang tetap di dalam tema yang menerangkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dalam episode kali ini sudah mengantarkan kita menuju ke episode yang ke-7 berjudul Cemburu Membuat Siti Hajar Pergi Menuju Mekah. Dan bagaimana kisahnya para sahabatku sekalian? Monggo. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermukim di Lembah 7 dan di waktu bersamaan Nabi Lut alaihissalam, keponakan Nabi Ibrahim, itu bermukim di desa Mu'tafikah atau yang lebih dikenal sebagai desa Sodom. Sebuah desa yang terkenal sangat buruk moral para penduduknya. Dan insya Allah suatu saat nanti kami akan menceritakan tentang kajian kisahnya. Para sahabatku sekalian, jarak antara Lembah 7 dan desa Mu'tafikah yang ditempati oleh Nabi Lut itu berkisar perjalanan sehari semalam. Dan kita kembali ke cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sisi historis kenapa lembah itu dinamakan Lembah 7, karena sebelumnya itu belum ada namanya. Pada waktu itu para kaum yang ada di situ merasa terganggu dengan banyaknya kambing Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga membuat wilayah sekitar lembah itu menjadi penuh sesak karena banyaknya kambing Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kemudian sepakat untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, berdemo dan berkata, "Wahai orang saleh," mereka memanggil Nabi Ibrahim dengan sebutan orang saleh karena sifatnya yang dermawan dan sangat membantu para warga yang ada di situ. "Wahai Nabi Ibrahim, kami meminta engkau keluar dari wilayah kami sebab hewan ternak engkau yang sangat banyak ini telah mengganggu kami, telah membuat kami menjadi sesak." Akhirnya tanpa banyak kata, tanpa ngengkel, tanpa banyak cincong, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung saja pindah dari wilayah itu ke wilayah yang lain, tetapi masih di daerah Syam. Dan tak berselang lama, saat Nabi Ibrahim meninggalkan wilayah Lembah 7 itu, tiba-tiba sumur-sumur, sungai-sungai para kaum yang ada di lembah tersebut mengalami kekeringan atau sad. Yang sebelumnya saat Nabi Ibrahim alaihissalam berada tinggal di situ tak pernah mengalami pun kekeringan. Mereka mengalami kelaparan, kehausan, bahkan banyak di antara mereka ada yang hampir mati karena itu mereka kehausan. Dan para kaum itu lantas menyesali perbuatan mereka dan kemudian mendatangi lagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di tempat lain untuk diajak kembali tinggal bersama mereka. Mereka mengadukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam soal kekeringan yang menimpa mereka.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, "Oh para kaum, para bapak-bapak yang ada di sini, maaf ya Pak ya, aku tak akan kembali kepada kalian. Tetapi kalau soal kekeringan, aku akan membantu kalian. Aku akan memberikan kalian 7 kambing ya. 1 kambing tempatkanlah di dekat sumur-sumur kalian. Insya Allah sumur-sumur kalian akan kembali mendapatkan air yang melimpah." Mereka kemudian menerima 7 kambing yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka kemudian menempatkan 1 kambing di setiap sumur mereka. Dan dalam waktu yang singkat, sumur-sumur mereka itu kemudian penuh dengan air, penuh dengan sumber yang melimpah ruah, sebab barakah, keberkahan dari kambing-kambing mawash dari ternak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka sebab 7 kambing itu, maka dinamakan lembah itu dinamakan lembah 7. Tafa'ulan, karena mengambil berkah dari ke-7 kambing Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali ke laptop, para sahabatku sekalian, berkata Imam Qatadah di dalam kitab Bada'iuz Zuhur, beliau mengatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikahi Hajar, maka dari rahim Hajar lahirlah bayi mungil yang diberi nama Ismail. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah berumur 85 tahun. Dan sebab lahirnya Ismail tersebut, Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, semakin bangga, semakin jumawa, karena dari rahim beliau bisa melahirkan bayi yang tak dimiliki oleh Sarah. Siti Hajar semakin ngalem, semakin merayu kepada Ibrahim karena ingin lebih diperhatikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibanding Siti Sarah. Karena Hajar yang mempunyai anak, dia merawat bayi, merumat bayi. Siti Sarah kan gak punya anak. Dan hal tersebut itu membuat Siti Sarah cemburu, marah-marah, dan tak sengaja mengucapkan sumpah. "Demi Allah," kata Siti Sarah, "saya akan menusuk tubuh si Hajar itu." Masya Allah, para sahabatku sekalian. Dan ketika amarah atau kemarahan Siti Sarah itu sudah mereda, kemudian Siti Sarah ini akhirnya menyesali atas sumpahnya itu yang harus menusuk Siti Hajar. Beliau lalu kebingungan atas sumpah yang harus dilaksanakan. Bagaimana caranya itu? Dia harus sumpah, harus dilaksanakan menusuk Siti Hajar. Sedangkan menusuk itu adalah perbuatan yang menyakiti orang lain. Dan memang Sarah ini jelas tak tega untuk menusuk tubuh si Hajar. Dan kemudian Siti Sarah berkonsultasi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya, atas masalah sumpahnya ini. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan solusi. "Wah, ya sudah istriku, laksanakan saja sumpahmu. Tapi caranya tusuklah lubang telinganya pakai jari kamu. Maka itu sudah termasuk kamu melaksanakan sumpahmu. Kamu kan berarti sudah menusuk Sarah, ya tusuk lubang telinganya. Dan itu sudah melaksanakan sumpah." Wah, maka itu membuat hati Siti Sarah menjadi lega, menjadi tenang, karena solusi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para sahabatku sekalian,
Ketika umur Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencapai 120 tahun dan umur si Sarah istri pertamanya sekitar 70 tahun, maka lahirlah dari rahim Siti Sarah seorang bayi yang diberi nama Ishak. Dan kemudian Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah tak betah lagi bertempat tinggal bersama Hajar. Tinggal pilih mana, dia yang pergi atau aku yang pergi." Maksud Sarah ini ya bukan cerai, kan, tetapi hanya meminta tempat tinggalnya terpisah agak jauh bersama dengan si Hajar. Ya, dan masalah itu sudah biasa terjadi bagi orang yang mempunyai dua istri. Bagi para sobat yang mempunyai dua istri, mungkin masalah itu akan sama. Tak terkecuali termasuk bagi rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil pergi menuju tanah haram Baitullah atau Mekah Al-Mukarramah. Setelah diberi wahyu itu, pergilah mereka bertiga, Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail kecil yang masih menyusui ibunya. Dengan jalanan naik unta, membawa bekal satu wadah berisi tepung menuju ke tanah haram Mekah. Dan saat itu Baitullah masih berupa pondasi tanah yang agak tinggi berwarna merah. Dan tempat itu, sekitar Baitullah itu masih sangat sepi, tidak ada penduduk sama sekali. Dan setelah mereka sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam membuatkan rumah dari ranting-ranting pohon untuk dijadikan tempat tinggal Hajar dan putranya. Dan setelah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam mau pamit pulang ke wilayah Syam, karena di sana ada Sarah dan bayinya Ishak. Hajar terkejut dan berkata, Loh, suamiku, kamu kenapa kok mau meninggalkan kami berdua di sini? Di sini tidak ada apa-apa, suamiku. Pepohonan tak ada, tetangga tak ada, air pun tak ada. Bagaimana ini? Kosong melompong di sini, suamiku. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya yang berulang kali, "Loh, kenapa suamiku?" Berulang kali mengatakan hal yang sama. Loh, suamiku, terus saja begitu. Setelah agak jemu, lalu Hajar berkata lagi, "Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan aku dan anakku tinggal di sini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya, Allah yang mewahyukan aku untuk membawa kalian di sini." Kata Siti Hajar, "Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia tidak akan mengabaikan kami." Akhirnya hati Siti Hajar semakin yakin ketika Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan meninggalkannya, Allah tidak akan mengabaikannya. Para sahabatku sekalian, dan saat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Syam, kemudian berdoa seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun." Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, ya Ismail ini,
di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, senang kepada mereka, dan berilah mereka anak keturunanku rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sahabatku sekalian, dan di tempat itu Hajar dan putranya yaitu Ismail benar-benar sendirian di tempat yang tandus dan gersang. Tak ada apa-apa selain mereka berdua, kosong melompong. Dan lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.